Bayangkan, di dalam pesawat yang melaju di udara ribuan meter di atas bumi, seluruh penumpang panik, pramugari berteriak, dan pilot kehilangan kendali. Semua berharap ada keajaiban. Tak ada yang menyangka, penyelamat mereka ternyata seorang TKI yang selama ini diremehkan, hanya duduk di kursi ekonomi, dianggap tak tahu apa-apa. Tapi satu gerakan kecil darinya menyelamatkan ratusan nyawa. Sahabat, kisah ini bukan sekadar cerita keberanian, tapi juga bukti bahwa pertolongan Allah bisa datang lewat siapa saja. Sebelum lanjut, tekan tombol like sebagai bentuk rasa syukur atas setiap perlindungan yang Allah berikan dalam hidup kita. Semoga dengan dukunganmu, kebaikan dan keajaiban ini tersebar lebih luas. Suara mesin bandara Incheon bergemuruh, mencampur bau bensin pesawat dan aroma kopi dari gerai kafe yang berjejer. Di tengah keramaian para pebisnis berdasi rapi dan turis glamor yang lalu lalang dengan koper beroda halus, tampak seorang pria berjaket abu kusam sedang mendorong tas ransel kecil. Namanya Rifki, 32 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kulitnya legam terbakar matahari, tangannya kasar akibat kerja fisik, dan matanya menyimpan campuran lelah serta kerinduan. Ia bukan turis, bukan pula eksekutif. Ia seorang TKI yang baru mendapat izin cuti beberapa minggu untuk pulang ke tanah air. Setelah 2 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan bandara di Korea Selatan, hari ini Rifki akan kembali ke Indonesia. Bukan untuk liburan, melainkan karena kabar dari kampung, ibunya jatuh sakit keras. Rifki menabung sedikit demi sedikit untuk membeli tiket pesawat. Tiket kelas ekonomi paling murah, kursi baris belakang dekat toilet. Tapi baginya itu tidak masalah. Ia hanya ingin memeluk ibunya lagi, mencium tangan perempuan yang membesarkannya seorang diri sejak ayahnya meninggal dunia. Saat berdiri dalam antrean check-in, Rifki merapatkan jaketnya. Di depannya, seorang pria Korea bertubuh besar menatapnya dari ujung kaki sampai kepala, lalu mendengus pelan seolah mencium sesuatu yang tidak pantas ada di antrean mereka. Seorang wanita muda bule Korea berdandan glamor berdiri di sampingnya, menatap Rifki dengan pandangan merendahkan, seperti melihat seseorang yang tersesat di tempat yang bukan dunianya. Rifki tidak membalas. Ia hanya menunduk pelan sambil menggumamkan doa dalam hati. Jangan balas hinaan dengan marah, Ki. Pesan ibunya selalu terngiang. Tundukkan hatimu. Kalau kita benar, Allah yang akan angkat derajat kita pada waktunya. Kalimat itu menenangkan gejolak dadanya. Di tengah hiruk-pikuk bandara internasional, Rifki belajar menjadi kecil agar tidak patah. Setelah check-in, ia menunggu di ruang tunggu dengan menatap papan keberangkatan. Tangannya menggenggam tiket dengan kuat. Ia bukan penumpang istimewa, tak ada siapa-siapa yang melepas kepergiannya, tak ada koper mewah, hanya satu ransel yang di dalamnya ada baju, Al-Quran kecil warisan ayahnya, dan foto ibunya. Di layar, penerbangan Korea Air menuju Jakarta tertulis, on time. Hatinya berdebar. Ketika boarding diumumkan, Rifki ikut mengantre dengan ratusan penumpang lainnya. Ia berjalan pelan di lorong sempit pesawat, melewati kursi-kursi kelas bisnis yang megah. Ia sempat melirik sekilas ke arah penumpang kelas atas yang duduk nyaman, menerima segelas jus sebelum pesawat bergerak. Dalam hati, ia tidak iri, hanya sadar bahwa dunia ini terbagi dalam lapisan-lapisan tak terlihat. Rifki melanjutkan langkah ke baris belakang, kursi 52K, salah satu kursi paling dekat dengan dapur pesawat. Saat ia duduk, wanita bule glamor yang tadi mengantre bersamanya ternyata duduk di sebelah. Wajahnya langsung berubah tidak nyaman. Ia menatap ibunya, seorang wanita tua berperhiasan mahal, dan berbisik dalam bahasa Korea. Rifki tak paham semua kata-katanya, tapi nada merendahkan itu jelas. Mereka menutup hidung seolah bau badan Rifki mengganggu. Rifki menarik napas pelan, menatap keluar jendela kecil pesawat yang hanya menampilkan sayap besar dan landasan beton. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha fokus pada niatnya. Pulang, melihat ibu. Beberapa pramugari melintas. Wajah mereka profesional. Tapi Rifki bisa merasakan perbedaan cara mereka memperlakukan penumpang. Kepada wanita bule dan ibunya, mereka menunduk sopan, tersenyum lebar.
Kepada Rifki, sekadar lirikan cepat dengan ekspresi datar. Ia tak tersinggung. Ia sudah terbiasa tak terlihat. Bahkan di tempat kerjanya di bandara, ia sering membersihkan lantai di dekat orang-orang kaya tanpa ada satupun yang menoleh. Tapi hari ini, ada sedikit rasa sesak. Mungkin karena hatinya sedang rapuh memikirkan ibunya. Pesawat mulai bergerak perlahan menuju landasan. Dari pengeras suara kapten terdengar dalam bahasa Korea dan Inggris, menjelaskan rute dan waktu tempuh. Rifki menatap awan yang mulai menggantung di langit sore. Di saat itulah pikirannya melayang pada masa lalu. Saat ia muda, ia bercita-cita jadi teknisi pesawat. Ia pernah ikut pelatihan dasar, tapi biaya ujian akhir terlalu besar. Ayahnya meninggal, dan ia memilih merantau. Mimpi itu terkubur dalam diam. Sekarang, ia hanyalah TKI dengan gaji pas-pasan, tapi dengan tanggung jawab besar. Meski begitu, naluri lamanya sebagai orang yang pernah bersentuhan dengan dunia penerbangan tak pernah hilang. Setiap kali naik pesawat, matanya secara refleks memperhatikan posisi pintu darurat, suara mesin, dan pola kerja kru kabin. Bukan curiga, tapi terbiasa. Ia tahu bagaimana rasanya berada di balik layar dunia penerbangan, meski kini hanya sebagai pekerja kebersihan. Pesawat akhirnya lepas landas, meninggalkan lampu-lampu kota Seoul yang berkilau. Rifki menatap ke bawah, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di tengah langit yang gelap, hanya doa yang ia punya. Ya Allah, lindungi perjalanan ini, dan izinkan aku sampai ke pangkuan ibu, bisiknya lirih. Dalam keheningan kabin, doa itu bergema dalam hatinya, membawa rasa pasrah dan harapan yang dalam. Suasana kabin mulai tenang setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah. Lampu kabin diredupkan. Penumpang satu persatu menyalakan layar hiburan atau menarik selimut tipis yang dibagikan pramugari. Rifki duduk tegak, mencoba mencari posisi nyaman di kursi sempit yang sandarannya sudah agak longgar. Di sampingnya, wanita muda bule berparas cantik tapi berwajah dingin sibuk memainkan ponsel mahalnya. Sesekali ia melirik Rifki dengan tatapan penuh jarak, seolah kehadiran pria Jawa itu merusak pemandangan kelasnya. Ibunya, wanita tua berperhiasan emas yang duduk di kursi lorong sebelahnya, menyampirkan syal bermerek di pundak dan memanggil pramugari dengan bel penumpang. Air panas, cepat, katanya dalam bahasa Korea. Pramugari datang tergesa dengan wajah hormat. Rifki memperhatikan interaksi itu dalam diam. Ia sadar, di dalam pesawat ini, status sosial ikut terbang bersama mereka. Orang yang berpakaian mewah diperlakukan dengan senyum lebar, sementara orang sepertinya, hanya penumpang biasa yang duduk di baris belakang, tak dianggap penting. Ketika pramugari selesai melayani mereka, wanita muda itu menggeser tubuhnya menjauh sedikit dari Rifki. Ia menutup hidung pelan, berpura-pura merapikan rambut panjangnya. Gerakan kecil itu seperti pisau tajam yang menggores harga diri Rifki. Ia bukan orang yang mudah tersinggung, tapi saat seseorang memperlakukanmu seolah-olah kau kotor hanya karena pakaianmu, ada sesuatu yang perih di dada. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan getaran emosi yang perlahan naik ke tenggorokan. Rifki menunduk, mengingat wajah ibunya. Setiap kali ada perlakuan merendahkan, bayangan senyum ibunya selalu menjadi penahan air mata. Jangan jadikan hinaan orang sebagai cermin dirimu. Begitu pesan ibunya saat ia pertama kali berangkat merantau. Biarkan Allah yang menilai hatimu, bukan manusia. Kata-kata itu kini menjadi jangkar hatinya di langit asing ini. Beberapa baris di depan, seorang pria Korea parubaya menatap ke belakang, lalu tertawa kecil kepada temannya sambil menunjuk ke arah Rifki. Mereka berbisik-bisik. Mata mereka menelusuri jaket lusuh dan ransel kecil di bawah kursinya. Rifki menangkap lirikan itu. Ia tahu betul seperti apa pandangan itu. Pandangan merendahkan orang asing. Pandangan, apa yang orang seperti dia lakukan di sini. Pramugari kembali datang membawa makanan. Piring plastik berisi nasi dan lauk khas Korea dibagikan satu persatu. Saat tiba di kursi Rifki, pramugari menyodorkannya tanpa senyum, sekadar meletakkan di meja lipatnya dengan gerakan cepat. Berbeda dengan pelayanan ke wanita bule dan ibunya yang penuh basa-basi sopan. Apakah Anda butuh sesuatu lagi?
Tanya pramugari dengan suara datar. Rifki menggeleng sopan. Ia membuka makanannya perlahan. Menatap piring itu seperti menatap kenyataan yang pahit tapi harus diterima. Wanita muda di sebelahnya tidak langsung makan. Ia menatap makanan Rifki, lalu melirik ke arah ibunya. Lihat, katanya pelan dalam bahasa Korea. Makanan orang ekonomi murahan. Ibunya terkekeh kecil, lalu membalas dalam nada yang membuat Rifki ingin menghilang dari kursi itu. Meski tak mengerti semua kata, ia menangkap intinya. Hinaan tak perlu diterjemahkan untuk bisa terasa. Namun Rifki tidak membalas sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, menyuap makanannya pelan. Setiap suapan terasa berat. Dalam kepalanya, suara mesin pesawat menjadi seperti dengung panjang yang mengubur perasaan. Ia ingat saat bekerja membersihkan lantai bandara. Sering ada penumpang yang menjatuhkan bungkus makanan atau minuman tanpa rasa bersalah. Dan saat ia jongkok membersihkan, mereka melangkah lewat seolah ia bukan manusia, melainkan bagian dari lantai itu sendiri. Saat ini, duduk di kursi penumpang, perasaan itu muncul lagi. Tiba-tiba, seorang pramugari muda yang baru pertama kali melayani rute internasional lewat di lorong membawa troli minuman. Ia tampak canggung. Ketika berhenti di kursi Rifki, tangannya sedikit gemetar. Gelas plastik berisi jus tumpah ke celana Rifki. Wanita bule di sebelahnya spontan berteriak kecil. Menarik tubuhnya menjauh seolah air itu cairan berbahaya. Pramugari panik meminta maaf dalam bahasa Inggris terbata-bata. Rifki berdiri perlahan, mencoba menenangkan situasi. Tidak apa-apa, saya bisa bersihkan, ujarnya sopan. Tapi wanita tua di sebelahnya malah memanggil pramugari senior dengan nada tinggi, mengeluh bahwa orang ini membuat suasana tidak nyaman. Rifki hanya berdiri terpaku. Ia tidak tumpahkan apapun, tapi justru ia yang dipandang seolah sumber masalah. Dalam hati, ada percikan kecil amarah yang menekan dadanya. Tapi ia ingat tujuan perjalanannya. Ia tidak boleh membuat keributan. Ia menunduk lagi, mengambil tisu dari tasnya, mengelap celana sendiri. Sementara itu, pramugari senior meminta maaf kepada wanita kaya itu, bukan kepada Rifki. Adegan ini seperti potret kecil dari dunia nyata. Siapa yang punya status, dialah yang mendapat pembelaan. Setelah semua tenang, Rifki kembali duduk. Udara kabin terasa lebih dingin dari sebelumnya, bukan karena AC, tapi karena pandangan orang-orang di sekitarnya yang seolah menilai keberadaannya. Ia menyandarkan kepala ke kursi, menarik napas panjang, dan menatap jendela kecil di samping. Gelap. Hanya sayap pesawat yang terpantul cahaya lampu merah berkedip. Di dalam kegelapan itu, Rifki berbisik dalam hati. Ya Allah, kuatkan hati ini. Aku hanya ingin sampai ke rumah dengan selamat. Aku tak ingin membalas siapapun. Cukup engkau yang tahu siapa aku sebenarnya. Perlakuan merendahkan sepanjang penerbangan itu menumpuk perlahan di hatinya seperti batu. Tapi ia tak tahu bahwa semua ini sedang membentuk fondasi keteguhan yang kelak akan menjadi kunci dalam menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tatapan meremehkan. Saat itu, Rifki hanya bisa pasrah, duduk diam di kursinya, menahan emosi yang nyaris tak tertahan, sambil terus menggenggam doa dalam hati. Angin malam di ketinggian membuat badan pesawat sesekali berguncang ringan. Sebagian besar penumpang mulai tertidur. Hanya terdengar dengkuran halus dan suara kipas angin kabin yang monoton. Lampu kabin diredupkan hingga hanya cahaya biru lembut yang menerangi lorong. Rifki bersandar di kursinya. Matanya tidak benar-benar tertutup. Meski tubuhnya lelah, pikirannya waspada. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang sejak tadi mengusik batinnya. Semacam firasat yang sulit dijelaskan. Ia menoleh ke jendela kecil di sampingnya. Di luar sana, langit hitam pekat, hanya terlihat kilauan sayap yang disinari lampu merah dan putih. Pandangannya lalu berpindah ke arah belakang pesawat, tepat di dekat pintu darurat dan dapur kabin. Ia memperhatikan satu detail kecil yang tak disadari penumpang lain. Panel atas pintu belakang bergetar halus, seperti ada tekanan udara yang tidak stabil. Orang biasa mungkin akan mengabaikannya, tapi Rifki pernah mendapat pelatihan dasar keamanan pesawat saat muda. Saat mimpinya menjadi teknisi masih menyala.
Gerakan getaran kecil itu mengingatkannya pada satu hal, potensi kebocoran tekanan. Ia mengerjap, mencoba memastikan penglihatannya tidak salah. Namun, setiap beberapa menit, getaran itu muncul lagi, diiringi bunyi, klik, samar yang hanya terdengar jika benar-benar diperhatikan. Rifki menajamkan pendengarannya, sementara penumpang di sekitar malah tertidur pulas. Wanita bule di sampingnya sudah menutup mata dengan masker tidur, sementara ibunya mendengkur pelan. Tak ada seorang pun yang tampak memperhatikan hal itu. Perasaan gelisah mulai merayap di dada Rifki. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca doa dalam hati, tapi matanya terus terpaku pada pintu belakang. Ia mengingat dengan jelas bagaimana sistem tekanan kabin bekerja. Pintu belakang memiliki sistem pengunci khusus yang harus rapat sempurna selama penerbangan. Jika ada satu baut atau tuas yang tidak terkunci dengan benar, tekanan di dalam kabin bisa terganggu. Dan itu bukan hal sepele. Rifki melirik ke arah pramugari yang sedang duduk di kursi kru bagian tengah kabin. Mereka tampak santai, sebagian bercanda kecil, sesekali mengecek monitor kontrol. Tidak ada tanda-tanda mereka menyadari sesuatu yang janggal. Rifki menelan ludah. Ia berpikir, mungkin ini cuma bayanganku, atau aku terlalu sensitif. Tapi firasat itu justru semakin kuat. Sebuah guncangan ringan tiba-tiba terasa. Pesawat bergoyang lebih keras dari sebelumnya, membuat beberapa penumpang terbangun dan memegang sandaran kursi. Kapten mengumumkan melalui pengeras suara dalam bahasa Korea dan Inggris bahwa mereka melewati area turbulensi ringan dan meminta semua tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Suara itu terdengar tenang, tapi bagi Rifki, ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan hanya turbulensi biasa. Getaran dari pintu belakang terdengar lebih jelas ketika pesawat terguncang. Rifki memejamkan mata sejenak, mengingat masa lalu saat ia magang di bengkel penerbangan di Indonesia. Ia pernah melihat kejadian serupa. Pintu tekanan belakang yang longgar membuat alarm menyala di ruang kokpit. Saat itu masalah berhasil diatasi teknisi sebelum pesawat lepas landas. Tapi sekarang, mereka sudah berada ribuan meter di udara. Ia menggenggam tangannya erat-erat. Hatinya bimbang. Haruskah ia memberitahu kru kabin? Tapi bagaimana caranya? Ia hanyalah penumpang kelas ekonomi, berpakaian sederhana, logat Koreanya patah-patah. Jika ia tiba-tiba mengatakan ada masalah dengan pintu belakang, kemungkinan besar ia akan dianggap mencurigakan atau malah dituduh mengada-ada. Terlebih lagi, setelah insiden tumpahan jus tadi, beberapa pramugari memandangnya dengan curiga. Rifki tahu, jika ia salah langkah, bukan masalahnya yang didengar, malah dirinya yang bisa dianggap biang keributan. Namun firasatnya semakin kuat. Seiring waktu berlalu, Rifki mulai mencium aroma samar seperti bensin atau oli yang terbawa aliran udara dari dapur kabin belakang. Aroma itu sangat tipis, tapi cukup untuk membuat alisnya mengernyit. Ia menatap sekeliling, tidak ada yang memperhatikan. Hanya seorang pria Korea parubaya yang berjalan ke toilet belakang, lalu dengan cepat kembali ke tempat duduk dengan wajah bingung, seolah mencium sesuatu juga. Tapi tak seorang pun berbicara apa-apa. Suasana kabin kembali sunyi. Namun bagi Rifki, keheningan itu justru menegangkan. Ia merasa seperti satu-satunya orang yang sadar ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati, ia bergumam lirih. Ya Allah, jika ini hanya perasaanku, tenangkan hatiku. Tapi jika ini benar-benar bahaya, tunjukkan jalan untuk bertindak. Matanya tidak lepas dari pintu belakang itu. Setiap detik terasa panjang. Ia memperhatikan gerak pramugari yang lewat sambil mendorong troli. Saat mereka melewati pintu itu, salah satu pramugari sempat berhenti sebentar, menatap panel, lalu melanjutkan berjalan tanpa ekspresi. Rifki mencatat gerakan kecil itu. Dia juga sadar, tapi kenapa tidak melakukan apa-apa? Pikirnya. Pelan-pelan, jantung Rifki mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengatur napas agar tidak panik. Meski hanya duduk diam, pikirannya bekerja keras. Ia merasa seolah sedang menonton waktu berjalan menuju sesuatu yang besar. Tapi ia tidak tahu kapan itu akan meledak. Ia menyandarkan kepalanya kembali ke kursi, tapi matanya tak bisa lepas dari arah belakang. Di dalam kabin yang remang dan sunyi,
Getaran kecil di panel pintu itu terdengar semakin nyata di telinganya, seperti suara peringatan yang hanya dia yang dengar. Hatinya mulai menebak-nebak kemungkinan terburuk, dan dalam hati kecilnya, ia tahu, ini bukan pertanda baik. Guncangan berikutnya datang jauh lebih keras. Bukan lagi turbulensi ringan seperti sebelumnya. Badan pesawat bergetar hebat, membuat baki makanan bergemerincing dan beberapa gelas plastik jatuh ke lorong. Rifki spontan memegang sandaran kursi depan untuk menjaga keseimbangan. Wanita bule di sampingnya terbangun dengan wajah panik, sementara ibunya langsung menekan bel pramugari berkali-kali. Suasana kabin yang tadinya tenang berubah menjadi riuh dalam sekejap. Beberapa anak kecil menangis, orang dewasa saling pandang dengan cemas, dan suara peringatan, "Fasten seatbelt," menyala berulang-ulang dari speaker pesawat. Kapten mengumumkan sesuatu dalam bahasa Korea dengan nada lebih tegang dari sebelumnya. Meski Rifki tidak memahami semua kata, ia menangkap frasa, "masalah teknis," dan "harap tetap duduk." Pengumuman dalam bahasa Inggris pun menyusul, dengan suara berat yang berusaha terdengar tenang. "Ladies and gentlemen, we are experiencing a technical issue. Please remain calm and stay seated with your seatbelts fastened." Kalimat itu seperti tamparan kenyataan. Ini bukan lagi firasat. Sesuatu benar-benar terjadi. Rifki menoleh cepat ke arah belakang. Panel pintu yang sejak tadi bergetar kini terlihat makin jelas bergoyang, terutama saat pesawat terguncang. Ia melihat dengan mata kepala sendiri. Tuas kecil di bagian bawah pintu tampak longgar, seolah hanya diikat oleh sekrup terakhir yang menahan tekanan udara besar dari luar. Jantungnya berdetak cepat. Ini bukan hal kecil. Jika pintu tekanan belakang benar-benar lepas, akibatnya bisa fatal. Pramugari mulai berlarian ke sana kemari. Seorang pramugara senior berjalan cepat ke arah belakang membawa kunci khusus dan senter kecil. Rifki memperhatikan wajahnya yang pucat. Matanya fokus ke panel pintu itu. Dari ekspresi pramugara itu, Rifki tahu, kru juga menyadari ada masalah serius. Tapi mereka berusaha menyembunyikannya dari penumpang agar tidak panik massal. Guncangan semakin hebat. Lampu kabin sempat padam beberapa detik lalu menyala lagi. Beberapa penumpang menjerit histeris, terutama wanita bule di samping Rifki yang kini mencengkeram lengannya kuat-kuat. Padahal beberapa jam lalu, wanita ini memandangnya dengan jijik. Kini, di tengah ketegangan udara ribuan meter di atas bumi, perbedaan status sosial mendadak menguap. Ketakutan menyamakan semua manusia. Rifki mencoba tetap tenang. Ia melirik ke arah pramugara yang berjongkok memeriksa pintu belakang. Dari jarak duduknya, ia melihat sang pramugara seperti kebingungan. Ia membuka panel kecil, lalu memasukkan kunci, tapi tak berhasil. Rifki mengenali gerakan itu. Ia pernah melihat hal serupa saat magang dulu. Jika tuas utama tidak terkunci sempurna sejak awal, sistem pengaman otomatis tidak bisa dikunci ulang di udara. Ini masalah serius yang harus diselesaikan cepat. Beberapa pramugari berusaha menenangkan penumpang. Mereka tersenyum kaku sambil meminta semua tetap duduk. Namun suara mereka tertutup oleh tangisan dan teriakan. Salah seorang penumpang tua mulai membaca doa keras-keras. Beberapa yang lain ikut menunduk berdoa dalam bahasa masing-masing. Rifki pun menundukkan kepala, berbisik lirih. "Ya Allah, lindungi kami semua. Beri aku ketenangan untuk berpikir." Saat ia mengangkat kepalanya lagi, matanya dan mata pramugara senior itu bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Rifki yakin bahwa kru itu juga ketakutan. Tatapan mata itu bukan tatapan kru yang menguasai situasi, melainkan tatapan seseorang yang sedang berharap keajaiban. Pesawat kembali terguncang keras, membuat troli minuman yang belum sempat diamankan meluncur di lorong dan menabrak kursi. Penumpang berteriak panik. Sabuk pengaman mencegah banyak orang terlempar, tapi beberapa barang bawaan jatuh ke lantai. Rifki merasakan telinganya sedikit berdengung, pertanda tekanan udara di dalam kabin mulai berubah. Ia langsung menatap panel pintu belakang lagi. Benar saja, getaran pintu makin besar. Kini terlihat jelas oleh siapapun yang memperhatikan. Namun, kebanyakan penumpang sibuk dengan ketakutan mereka sendiri. Tidak ada yang fokus ke sana.
Wanita bule di sampingnya kini menggenggam tangannya sambil menangis. "What's happening?" teriaknya dengan suara gemetar. Rifki tidak menjawab. Ia hanya menatap matanya dan menggeleng pelan. Dalam hatinya, ia sedang bergulat antara rasa takut dan naluri lamanya sebagai orang yang pernah berada di dunia teknik penerbangan. Ia tahu betapa berbahayanya masalah ini. Tapi ia juga sadar, posisinya hanyalah seorang penumpang biasa, seorang TKI, tanpa otoritas apapun. Suara alarm kabin tiba-tiba terdengar singkat, seperti peringatan tekanan. Pramugari saling berteriak dalam bahasa Korea, bergerak cepat ke arah kokpit. Rifki melihat salah satu dari mereka berbicara melalui telepon internal dengan wajah panik. Ia bisa menebak, masalah ini sudah sampai ke kapten. Situasi di kabin semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cemoohan. Semua wajah kini sama, ketakutan. Rifki memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Tapi pikirannya bekerja cepat, menganalisis apa yang ia lihat. Ia mengingat setiap baut, setiap tuas, setiap kemungkinan skenario yang pernah ia pelajari bertahun-tahun lalu. Transisi dari bab sebelumnya terasa alami, dari firasat sunyi menjadi kenyataan yang mengguncang. Rifki yang tadinya hanya mengamati kini benar-benar berada dalam situasi nyata yang menguji keberaniannya. Ia belum bertindak, tapi matanya tak lepas dari sumber masalah di belakang. Dalam hatinya, ada campuran ketakutan, tanggung jawab, dan desakan batin yang makin kuat. Sesuatu harus dilakukan. Namun belum sekarang. Ia masih menahan diri, mengamati, mencari celah untuk bertindak tanpa menimbulkan kekacauan. Udara di dalam kabin berubah drastis. Dari yang tadinya hanya dipenuhi suara mesin dan dengkuran penumpang yang tertidur, kini berganti menjadi hiruk-pikuk kepanikan. Masker oksigen yang tergantung di atas kepala tiba-tiba jatuh serempak, membuat suasana makin mencekam. Beberapa penumpang berteriak keras, anak-anak menangis histeris, dan orang-orang dewasa berebut menarik masker dengan tangan gemetar. Dalam sekejap, pesawat yang tadinya terasa tenang kini seperti ruang tertutup penuh teriakan dan doa. Rifki meraih masker oksigen dengan cepat dan memakainya. Tangan kasarnya sedikit bergetar, bukan karena panik membabi buta, tapi karena kesadaran penuh terhadap bahaya situasi ini. Matanya langsung menoleh ke arah belakang, ke panel pintu yang sejak awal menjadi sumber kegelisahannya. Getarannya kini tak lagi samar. Panel itu bergerak jelas, seperti pintu yang tertarik-tarik oleh kekuatan besar dari luar. Dalam kepalanya, Rifki tahu ini berarti tekanan udara di dalam kabin mulai bocor sedikit demi sedikit, dan itu sangat berbahaya. Wanita bule di sampingnya panik menarik masker oksigen. Suaranya terputus-putus saat berteriak, Are we going to crash? Ibunya di kursi lorong menutup mata sambil menggenggam tas mahalnya seperti pegangan hidup. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti sebelumnya. Wajah mereka kini pucat, ketakutan, bergantung pada apapun yang bisa memberi rasa aman. Ironisnya, dalam ketakutan itu, tangan wanita muda itu justru menggenggam lengan Rifki erat-erat, seolah keberadaan pria sederhana di sebelahnya memberi sedikit rasa tenang. Lampu kabin padam sesaat, lalu menyala kembali dalam mode darurat. Cahaya putih kebiruan yang dingin dan menegangkan. Pengumuman kapten terdengar lagi, kali ini dengan nada jauh lebih berat. Meski bahasa Koreanya cepat, Rifki menangkap beberapa kata kunci, masalah tekanan, situasi darurat, dan prosedur penurunan cepat. Pengumuman dalam bahasa Inggris pun menyusul dengan suara yang sedikit bergetar. Ladies and gentlemen, we are currently experiencing a cabin pressure issue. Please remain calm and use your oxygen masks. We are descending to a severe altitude. Kata, cabin pressure issue, membuat jantung Rifki berdetak keras. Ia tahu arti sebenarnya dari kalimat itu. Ini bukan sekadar masalah teknis, seperti di awal. Ini adalah keadaan darurat penerbangan yang serius. Jika tekanan kabin tidak segera distabilkan, banyak penumpang bisa kehilangan kesadaran. Ia menatap pintu belakang lagi. Baut di tuas pengunci tampak benar-benar longgar sekarang. Jika terus dibiarkan, situasi ini bisa berubah menjadi malapetaka. Penumpang mulai kehilangan kendali.
Seorang pria muda berteriak meminta pintu darurat dibuka. Tanda panik yang membutakan akal sehat. Pramugari dengan cepat berlari ke arahnya, berusaha menahan dan menenangkan. Tapi dalam kondisi tekanan rendah, banyak orang tak mampu berpikir jernih. Seorang ibu muda menjerit mencari anaknya yang duduk beberapa baris di depan. Sementara suaminya berusaha menenangkan dengan suara parau. Beberapa lansia terbatuk-batuk keras karena tidak segera memakai masker dengan benar. Rifki menarik napas panjang melalui masker oksigen. Matanya terus menatap ke arah pramugara senior yang sejak tadi berjongkok di depan pintu belakang. Ia melihat dengan jelas. Pramugara itu kesulitan. Tangannya gemetar. Alat kunci khususnya sudah 2 kali terlepas dari pegangan. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dalam momen itu, Rifki bisa merasakan ketegangan yang sama seperti saat ia magang dulu, ketika teknisi senior panik menghadapi masalah pintu tekanan yang membandel. Bedanya, sekarang mereka tidak berada di hanggar. Mereka berada di udara. Suasana kabin berubah seperti medan perang batin. Ada yang membaca doa dengan suara keras. Ada yang memeluk sesama penumpang asing. Ada yang hanya bisa menangis sambil menutup mata. Rifki menunduk sebentar, dalam hati berbisik. Ya Allah, ini saatnya engkau pegang kendali. Tapi jika engkau beri aku jalan, aku siap lakukan apapun yang bisa. Doa itu keluar tanpa rencana, tapi penuh ketulusan. Ia lalu menatap sekelilingnya. Sekilas pandangannya bertemu dengan mata pramugara senior itu lagi. Kali ini, tatapan mereka bertahan lebih lama. Di dalam mata pramugara itu, Rifki melihat keputusasaan. Seperti seseorang yang tahu masalah di depannya terlalu besar untuk ia tangani sendirian. Tatapan itu tanpa kata. Tapi Rifki paham betul maknanya. Getaran pesawat makin hebat. Masker oksigen berayun-ayun. Kabin semakin berisik oleh suara alarm tekanan dan tangisan. Dari kejauhan, Rifki mendengar suara bayi menjerit panjang, menusuk keheningan di sela-sela kepanikan. Tubuhnya merinding. Ia tahu. Waktu tidak banyak. Tekanan kabin yang bocor tak bisa dibiarkan terlalu lama. Namun di tengah kekacauan itu, Rifki tetap duduk tenang. Ia mengamati setiap pergerakan kru, setiap getaran pintu, setiap perubahan suara mesin. Bukan karena ia tidak takut. Ia sangat takut. Tapi pengalaman lamanya mengajarinya satu hal. Kepanikan tidak menyelesaikan apapun. Ia menahan diri, menunggu momen yang tepat untuk bertindak, sambil terus berdoa dalam hati agar diberikan petunjuk yang jelas. Lorong kabin kini seperti arus sungai deras yang membawa kepanikan ke segala arah. Pramugari dan pramugara berusaha mengontrol situasi, namun wajah mereka tak lagi setenang awal penerbangan. Dalam kondisi tekanan kabin menurun dan pesawat mulai turun darurat, banyak penumpang kehilangan kendali diri. Teriakan, doa, dan suara alarm bercampur jadi satu. Rifki duduk tegak. Matanya tajam memperhatikan ke arah belakang. Nalurinya berteriak bahwa pintu tekanan itulah kunci dari semua kekacauan ini. Namun langkahnya tidak bisa sembarangan. Satu tindakan salah bisa membuat kepanikan meledak lebih besar. Pramugara senior yang sejak tadi berjongkok di depan panel belakang akhirnya berdiri. Wajahnya pucat pasi. Ia berbicara cepat melalui interkom ke kokpit. Nadanya mendesak. Tak lama kemudian, 2 pramugari berlari membawa peralatan darurat tambahan, namun Rifki bisa melihat jelas dari jarak tempat duduknya. Mereka tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan. Mereka membuka panel kecil, mencoba memutar tuas logam, tapi tekanan udara dari luar membuat baut pengunci bergoyang liar. Setiap getaran pesawat membuat panel pintu terdorong seperti mau terbuka paksa. Rifki yang pernah berada di lingkungan hanggar langsung tahu, mereka sedang menghadapi situasi di luar prosedur biasa. Sementara itu, beberapa penumpang mulai bereaksi dengan cara yang salah. Seorang pria muda di baris tengah berdiri panik dan mencoba berjalan ke arah kokpit sambil berteriak menuntut penjelasan. Pramugari berusaha menghalangi, tapi teriakan pria itu justru memicu kepanikan baru. "Kita akan jatuh," teriaknya dalam bahasa Inggris. Suaranya menggema keras ke seluruh kabin. Seketika, beberapa penumpang lain ikut bangkit, mencoba berdiri meski tanda sabuk pengaman masih menyala. Suasana makin tak terkendali. Rifki menatap sekeliling.
Ia melihat seorang ibu muda memeluk anaknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Seorang kakek di kursi dekat jendela tampak lemas. Wajahnya mulai pucat karena telat memakai masker oksigen dengan benar. Sementara itu, wanita bule di sebelahnya, yang tadi menghina, kini memegangi tangannya erat-erat tanpa kata. Mata mereka bertemu sejenak. Tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya ketakutan. Dalam hati Rifki, ada rasa getir yang sulit diungkapkan. Hidup memang sering berbalik dengan cara yang tak terduga. Pesawat kembali terguncang keras. Beberapa masker oksigen terlepas. Troli yang sempat diamankan bergerak lagi karena lantai miring. Lampu darurat berkedip. Rifki merasakan perubahan suara mesin di bawah lantai kabin. Suara berat yang menandakan pesawat menurunkan ketinggian cepat. Ia tahu, pilot sedang mencoba mengimbangi tekanan yang bocor dengan menurunkan ketinggian agar penumpang tidak kehabisan oksigen. Tapi jika pintu belakang benar-benar terbuka atau rusak total sebelum mereka sampai ke ketinggian aman, semuanya bisa berakhir buruk. Dalam kekacauan itu, Rifki mengambil keputusan kecil tapi penting. Ia membuka sabuk pengamannya perlahan, mencoba bangkit. Wanita bule yang masih menggenggam tangannya langsung menariknya. "Don't go!" Suaranya penuh ketakutan. Rifki menatapnya dengan tenang, lalu mengangguk pelan seolah berkata, "Aku tahu apa yang aku lakukan." Ia kemudian berdiri dengan hati-hati, menjaga keseimbangan saat pesawat terguncang. Beberapa penumpang langsung berteriak panik melihat seseorang berdiri. "Duduk! Duduk!" teriak seorang pria Korea dari barisan tengah. Tapi Rifki tetap melangkah pelan ke arah belakang. Ia tahu, semakin lama mereka membiarkan pintu itu longgar, tekanan di dalam kabin akan terus turun. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Pramugari yang melihatnya berjalan langsung menghalangi dengan tubuh gemetar. "Sir, please sit down," katanya panik. Rifki berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan bahasa Korea terbata-bata ia berkata pelan namun tegas. "Pintu, longgar, tekanan, bahaya." Pramugari itu tampak bingung. Ia tak menyangka penumpang kelas ekonomi yang berpakaian sederhana bisa menyebut hal teknis seperti itu. Namun di balik nada Rifki, ada ketenangan yang berbeda dari kepanikan penumpang lain. Pramugara senior yang sedang di belakang mendengar suara itu. Ia menoleh, dan tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini lebih lama. Tatapan pramugara itu seperti menimbang-nimbang. Apakah orang ini sekadar panik, atau benar-benar tahu sesuatu? Rifki mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke pintu, lalu ke arah alat yang dipegang pramugara. Gerakannya sederhana, tapi sangat spesifik. Pramugara itu terdiam sesaat, lalu memanggil Rifki mendekat. Langkah Rifki terasa berat tapi mantap. Setiap getaran pesawat membuat tubuhnya terayun. Penumpang lain memperhatikannya dengan bingung dan takut. Sebagian mengira ia akan melakukan sesuatu nekat. Namun Rifki terus berjalan. Ia melewati wanita bule dan ibunya yang kini hanya bisa menatap dalam diam. Seolah tak percaya bahwa pria yang mereka pandang rendah sejak awal justru satu-satunya yang bergerak dengan keberanian. Saat sampai di dekat pintu belakang, Rifki merasakan hembusan udara tipis menyelinap dari celah panel. Rasanya seperti berada di depan pintu yang menahan badai. Suara desis tekanan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap baut dan tuas pengunci itu dengan mata teknisi lamanya. Mata yang dulu pernah terbiasa memeriksa mur dan panel pesawat di hanggar. Ia tahu betapa rapuhnya sistem itu jika tidak dikunci dengan benar. Pramugara senior menyerahkan kunci khusus dengan ragu. Rifki mengambilnya, menggenggam erat seolah menggenggam tanggung jawab ratusan nyawa. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, beri aku petunjuk dan kekuatan." Detik itu juga, suasana kabin terasa berbeda. Beberapa penumpang mulai memperhatikannya, seolah sadar ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang. Udara di dekat pintu belakang terasa berbeda. Hembusan angin tipis bertekanan tinggi terdengar seperti siulan tajam yang menusuk telinga. Rifki berdiri hanya beberapa langkah dari panel pintu yang sejak awal menjadi sumber keresahan hatinya. Pramugara senior di sampingnya berusaha tetap tenang. Tapi Rifki bisa melihat jelas bagaimana tangan pria itu sedikit gemetar saat memegang pegangan pintu darurat.
Getaran pesawat membuat tubuh mereka berdua sesekali terayun ke dinding kabin. Di luar jendela kecil yang menempel di pintu, langit malam tampak gelap legam, tanpa bintang. Di ketinggian seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakhir fatal. Pramugara menyerahkan kunci logam khusus ke Rifki dengan wajah penuh keraguan. Dalam keadaan normal, tidak mungkin seorang penumpang diizinkan mendekati pintu tekanan pesawat, apalagi memegang alat perbaikan. Tapi situasi ini jauh dari normal. Rifki mengangguk perlahan, menerima kunci itu dengan kedua tangan, seperti menerima amanah besar. Suara mesin pesawat bergemuruh, masker oksigen masih tergantung di udara, dan puluhan pasang mata penumpang mulai melirik ke arah belakang, menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Rifki menunduk untuk memeriksa tuas pengunci. Cahaya senter kecil dari pramugara membantu menerangi baut-baut logam yang bergetar halus. Ia mendekatkan telinganya, mendengar suara SSSS hahaha, tekanan yang bocor dari celah sempit. Jari-jarinya meraba baut pengunci utama, dingin, longgar, dan hanya bertahan karena tekanan mekanis. Ia menarik napas dalam-dalam melalui masker oksigen yang masih terpasang, berusaha menenangkan getaran di dadanya. Fokus, Rifki. Satu kesalahan bisa membuka pintu ini, batinnya. Kenangan masa lalu tiba-tiba melintas. Saat ia masih muda, berdiri di hanggar kecil bersama teknisi senior, mengamati cara mereka mengunci panel tekanan. Ia dulu sangat memperhatikan detail. Walau statusnya hanya trainee, ia pernah bermimpi jadi teknisi bersertifikat. Tapi biaya ujian membuat mimpinya kandas. Kini, semua pelajaran yang dulu terasa sia-sia itu muncul kembali seperti potongan puzzle yang mendadak lengkap. Di depan matanya, bukan ruang hanggar, tapi pesawat sungguhan dengan ratusan nyawa di dalamnya. Guncangan tiba-tiba menggoyang tubuhnya. Rifki refleks meraih pegangan pintu agar tidak terjatuh. Pramugara di sampingnya ikut memegangi bahu Rifki untuk menjaga keseimbangan. Dari pengeras suara terdengar pengumuman kokpit. Please stay seated. We are handling the situation. Tapi suara itu terdengar jauh, tenggelam dalam hiruk-pikuk kabin. Beberapa penumpang mulai berteriak lagi ketika melihat Rifki berada begitu dekat dengan pintu belakang. Ada yang salah paham, mengira ia akan membuka pintu darurat. Dia ngapain di situ? Teriak seorang pria dari barisan tengah dalam bahasa Inggris. Suara itu memicu gumaman ketakutan lainnya. Beberapa penumpang berdiri, menunjuk ke arah Rifki dengan panik. Pramugari yang lain berusaha menenangkan, menjelaskan dengan tergesa bahwa Rifki membantu kru. Namun ketegangan sudah terlanjur menyebar. Dalam suasana seperti itu, kesalahpahaman bisa berkembang menjadi kepanikan yang lebih besar. Rifki tetap fokus. Ia tahu setiap detik berarti. Ia memutar baut pertama perlahan, mengunci kunci logam pada slot khusus yang hanya bisa dikenali oleh orang yang tahu strukturnya. Tangan kirinya menahan panel agar tidak bergoyang terlalu keras. Pramugara senior memegang senter dengan stabil. Wajahnya serius namun matanya penuh harapan. Ini pertama kalinya dalam penerbangan hidupnya ia menyerahkan kendali teknis ke seorang penumpang. Suara desisan udara semakin keras saat Rifki membuka penutup baut utama. Itu bukan pertanda buruk. Itu berarti tekanan dari dalam mulai terfokus di satu titik, memberi ruang bagi penguncian ulang. Rifki menarik napas panjang, lalu dengan satu gerakan terlatih, ia menggeser tuas pengunci ke posisi netral, memastikan sistem tidak mengunci salah posisi. Tangannya kaku tapi mantap. Setiap getaran pesawat membuat alat kunci berderit pelan. Pegang kuat, katanya pelan kepada pramugara dalam bahasa Inggris patah-patah. Pramugara itu langsung menopang bagian bawah panel dengan lututnya. Mereka bekerja dalam diam, hanya suara desisan tekanan dan guncangan yang menemani. Rifki mulai mengencangkan baut utama. Kunci logam berputar perlahan di tangannya. Skrup itu terasa keras, seolah melawan tekanan udara yang ingin keluar. Keringat dingin menetes dari pelipis Rifki, membasahi masker oksigennya. Di dalam kepalanya, ia terus berdoa tanpa suara. Ya Allah, tuntun tanganku. Jangan sampai terpeleset. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika tuas itu gagal ia kunci. Beberapa penumpang di sekitar mulai terdiam,
memperhatikan dari jauh. Ketakutan mereka bercampur dengan rasa penasaran dan harapan. Wanita bule yang duduk di sebelah Rifki sebelumnya kini berdiri separuh tubuh, menatap ke arah belakang dengan mata membesar. Ibunya memeluk tasnya erat-erat, sementara anak kecil di kursi depan berhenti menangis, seolah ikut merasakan ketegangan aneh yang memenuhi kabin. Tiba-tiba, pesawat terguncang lebih keras dari sebelumnya. Lampu kabin meredup sesaat. Rifki hampir kehilangan pegangan, tapi pramugara senior sigap menopangnya. Kunci di tangannya sempat tergelincir, membuat suara klak keras terdengar di seluruh kabin. Beberapa penumpang berteriak panik lagi, mengira pintu akan terbuka. Namun Rifki segera menguasai keadaan, menggenggam alat itu erat-erat dan menguncinya lagi. Matanya fokus, napasnya berat tapi stabil. Dalam keheningan tegang itu, terdengar suara logam yang pelan namun jelas. Tek! Baut utama masuk ke posisi terkunci sempurna. Getaran di panel pintu perlahan mereda. Desisan udara mengecil. Rifki tidak langsung melepaskan alatnya. Ia memastikan setiap baut dan tuas berada di posisi aman, seperti yang pernah diajarkan bertahun-tahun lalu. Pramugara senior menatap panel itu dengan mata terbelalak. Ia tahu suara tek. Itu berarti sistem pengunci berhasil kembali ke posisi aman. Ia memandang Rifki dengan campuran kelegaan dan kekaguman. Untuk pertama kalinya sejak situasi darurat dimulai, ada secercah harapan nyata di kabin. Begitu bunyi, tek, logam terdengar dan getaran pintu mulai mereda, seolah seluruh kabin menarik napas bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak kepanikan dimulai, udara di dalam pesawat terasa sedikit lebih stabil. Masker oksigen masih tergantung, lampu darurat masih menyala, dan suara mesin masih berat. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Ketegangan yang semula menjerat semua orang mulai perlahan terurai. Pramugara senior yang berdiri di samping Rifki memeriksa panel sekali lagi, lalu mengangkat jempol ke arah pramugari yang berjaga di lorong. Gerakan kecil itu memicu reaksi berantai. Pramugari lain langsung menghubungi kokpit melalui telepon internal dengan suara terburu-buru tapi penuh harapan. Suasana kabin masih jauh dari tenang, namun kini panik berubah menjadi kebingungan bercampur lega. Para penumpang yang sebelumnya berteriak kini saling memandang dengan napas terengah-engah. Wanita bule yang sejak awal meremehkan Rifki kini menatap ke belakang dengan ekspresi sulit digambarkan, antara terkejut, malu, dan kagum. Ibunya, yang sejak tadi memeluk tas mewahnya, menurunkan masker oksigennya perlahan dan menatap Rifki tanpa berkedip, seolah baru menyadari siapa sebenarnya sosok yang duduk di sebelah mereka selama ini. Rifki masih jongkok di depan pintu, memastikan semua baut benar-benar terkunci sempurna. Tangannya masih memegang alat logam itu, tubuhnya basah oleh keringat. Meski masker oksigen menutupi sebagian wajahnya, mata Rifki menunjukkan kelelahan dan ketegangan yang luar biasa. Ia bukan teknisi resmi, bukan kru, tapi di saat krisis, ia telah mengambil peran yang bahkan tidak direncanakan siapapun. Saat ia berdiri perlahan, kaki-kakinya sedikit gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena tenaga dan fokus yang telah ia kerahkan habis-habisan. Pramugara senior memegang bahunya kuat-kuat, seperti isyarat terima kasih yang tak butuh kata. "Tang Yu," katanya pelan. Suaranya bergetar. Rifki hanya mengangguk singkat. Matanya masih menatap panel yang kini tenang, seolah tidak percaya bahwa tangan kasarnya benar-benar menjadi pengunci terakhir keselamatan pesawat ini. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih kau tuntun tanganku." Pengumuman dari kokpit terdengar beberapa detik kemudian. Suara kapten terdengar berbeda dari sebelumnya. Masih tegas, tapi jelas ada nada lega. "Ladies and gentlemen, the cabin pressure has stabilized. Please stay calm as we continue the emergency descent to a safe altitude. Our crew has managed the situation. Thank you for your cooperation." Kata-kata itu disambut dengan suara lega dari banyak penumpang. Beberapa langsung bertepuk tangan spontan, sebagian menangis, dan ada juga yang hanya menutup wajah, merasakan beratnya pengalaman nyaris celaka itu. Di barisan tengah, pria muda yang tadi berteriak-teriak kini terduduk lemas di kursinya. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat-erat sambil menangis terisak, seolah tak percaya mereka masih hidup.
Seorang lansia mengusap dada sambil melafalkan doa. Suara tangisan pelan bercampur dengan tepuk tangan spontan dari beberapa penumpang. Semua itu mengalir alami, seperti kelegaan massal setelah menahan napas begitu lama. Rifki berjalan perlahan kembali ke kursinya. Saat melangkah melewati lorong, semua mata tertuju padanya. Tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi lirikan merendahkan. Sebaliknya, mata-mata itu kini dipenuhi rasa hormat, kekaguman, bahkan sebagian terlihat malu. Beberapa penumpang spontan meraih tangannya saat ia lewat, mengucapkan, "Thank you," terima kasih, "Gomawo," dalam bahasa mereka masing-masing. Ada yang menepuk bahunya pelan. Ada yang hanya mengangguk dalam diam dengan mata berkaca-kaca. Wanita bule muda itu berdiri saat Rifki tiba di kursinya. Ia tidak berkata apa-apa pada awalnya. Hanya memandang Rifki dengan mata merah dan air mata yang hampir jatuh. Ibunya yang biasanya bersikap dingin perlahan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Gestur itu kecil, tapi sangat berarti. Rifki sedikit kaget menerima reaksi seperti itu. Ia tidak pernah mencari pengakuan. Dalam pikirannya, ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Namun melihat perubahan sikap drastis orang-orang yang sejak awal meremehkannya membuat dadanya terasa sesak. Campuran antara haru dan tak percaya. Pramugari datang ke kursinya. Kali ini dengan sikap sangat berbeda. Mereka menyodorkan air minum hangat dan selimut dengan tangan gemetar. Mata mereka berkaca-kaca. "Terima kasih banyak," ujar salah satu pramugari dalam bahasa Inggris terbata. "Kalau tidak ada Anda, entahlah." Kalimat itu menggantung di udara, namun maknanya jelas. Semua orang sadar apa yang baru saja terjadi. Rifki hanya mengangguk pelan. Ia meneguk air itu, duduk kembali di kursinya yang sama, kursi ekonomi belakang dekat toilet, tempat ia tadi diremehkan tanpa henti. Tapi kini suasananya benar-benar berbeda. Orang-orang menatapnya bukan lagi sebagai TKI biasa atau penumpang kelas bawah, melainkan sebagai orang yang membawa harapan saat semua hampir kehilangan kendali. Wanita bule itu akhirnya membuka suara dengan lirih. "I'm sorry for everything." Rifki terdiam, menatap matanya dengan tenang. Ia tidak butuh permintaan maaf itu untuk merasa berarti. Tapi mendengarnya membuat dadanya hangat. Ia hanya menjawab singkat, "No problem," dengan logatnya yang sederhana. Tapi dalam hati, ia tahu, momen ini akan membekas di hati semua orang di pesawat itu. Transisi dari bab sebelumnya terasa alami. Dari saat Rifki beraksi dengan keberanian penuh, kini seluruh kabin menyadari siapa yang sebenarnya menyelamatkan mereka. Dari ketegangan, cerita berubah menjadi ruang keheningan haru dan rasa hormat. Tidak ada musik heroik, tidak ada sorotan lampu, hanya keheningan kabin dengan suara mesin pesawat yang stabil dan napas lega ratusan orang yang baru saja terselamatkan. Rifki menyandarkan kepalanya ke kursi, menutup mata perlahan. Dalam kelelahan itu, ia tidak berpikir soal pujian atau pengakuan. Ia hanya bersyukur. Di dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan karena kehebatan dirinya semata, melainkan karena petunjuk dari Allah yang datang tepat pada waktunya. Dan di kabin yang kini lebih tenang, kehadirannya bukan lagi sekadar bayangan tak dianggap. Ia telah menjadi bagian dari cerita hidup setiap orang di pesawat itu malam ini. Pesawat perlahan menurun ke ketinggian aman. Lampu kabin sudah kembali normal. Masker oksigen digulung ulang oleh kru. Dan kepanikan besar tadi kini berganti dengan suasana sunyi yang ganjil. Bukan sunyi karena tenang, melainkan sunyi penuh rasa tak percaya. Penumpang masih duduk di kursi masing-masing dengan wajah letih. Sebagian masih memegang tangan orang di sebelahnya seolah tak ingin melepaskan. Rifki bersandar di kursinya. Matanya menatap kosong ke langit-langit kabin. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih bekerja. Apa yang tadi ia lakukan terasa seperti mimpi. Aneh, cepat, tapi begitu nyata. Pramugari dan pramugara kini mulai bergerak lebih teratur. Mereka melakukan pemeriksaan kabin satu persatu untuk memastikan semua aman. Saat salah satu pramugari melewati kursi Rifki, ia berhenti, membungkuk sopan, dan mengucapkan terima kasih lagi dalam bahasa Korea yang lembut. Beberapa penumpang lain ikut mengangguk ke arahnya. Ada juga yang menepuk bahunya dengan hati-hati,
seperti tidak ingin mengganggu ketenangannya. Rifki membalas semua itu dengan senyum kecil. Dalam hati, ia tahu, momen seperti ini tidak datang 2 kali dalam hidup seseorang. Dari pengeras suara, kapten pesawat berbicara dalam bahasa Korea panjang lebar, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, we would like to thank all passengers for their cooperation. Special thanks to one of our passengers, who played a crucial role in helping our crew during the technical issue. We truly appreciate his courage. Kalimat itu langsung disambut dengan tepuk tangan panjang yang menggema ke seluruh kabin. Beberapa orang berdiri dan menoleh ke belakang untuk melihat Rifki, sementara yang lain hanya menepuk tangan dengan air mata menetes tanpa sadar. Rifki terkejut mendengar pengumuman itu. Ia tidak pernah menginginkan sorotan. Ia hanya ingin semua selamat. Tapi mendengar ratusan orang bertepuk tangan untuknya, hatinya bergetar hebat. Ia menunduk pelan. Air matanya hampir jatuh. Bukan karena bangga, tapi karena rasa haru yang begitu dalam. Selama ini ia terbiasa menjadi orang yang tidak terlihat di negara asing. Hanya petugas kebersihan bandara, hanya TKI di negeri orang. Tapi malam ini, semua orang menatapnya dengan mata penuh hormat. Pramugara senior yang tadi membantunya berjalan menghampirinya. Dengan suara pelan, ia bertanya dalam bahasa Inggris. You said to work with Planes, did you? Pertanyaan itu seperti membuka pintu masa lalu yang sudah lama terkunci. Rifki mengangguk pelan. Ia menjawab lirih. I was a trainee in Indonesia. I wanted to be a technician, but I couldn't finish the training. I didn't have money for the final exam. So I came here, worked as cleaner. Mata pramugara itu membesar, jelas terkejut. Ia kemudian memanggil salah satu perwira penerbangan yang duduk dekat kokpit. Tak lama, seorang pria berseragam maskapai datang menghampiri Rifki dengan sikap hormat. Ia memperkenalkan diri sebagai chief engineer yang kebetulan ikut dalam penerbangan malam itu sebagai penumpang non-aktif. Ia sudah mendengar penjelasan kru dan melihat laporan darurat kabin. Apa yang Anda lakukan tadi, bukan tindakan biasa, katanya dalam bahasa Inggris lancar. Kalau Anda tidak melakukan itu, kami mungkin kehilangan tekanan total sebelum sempat turun ke ketinggian aman. Rifki terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya melakukan apa yang ia tahu dan apa yang hatinya dorong untuk dilakukan. Engineer itu menatapnya lebih dalam. Anda bukan penumpang biasa. Hanya orang dengan pemahaman teknis yang benar yang bisa mengunci ulang tuas itu dengan tepat. Banyak teknisi pun butuh waktu lama untuk melakukannya dalam kondisi tekanan bocor. Ujarnya lagi. Kalimat itu membuat Rifki perlahan menunduk. Selama ini ia menyembunyikan masa lalunya. Merasa gagal karena tak pernah bisa menjadi teknisi sungguhan. Tapi malam ini, ilmu yang ia kira sia-sia justru menyelamatkan ratusan nyawa. Wanita bule muda dan ibunya yang duduk di sebelahnya pun akhirnya memberanikan diri bicara. Wajah mereka masih pucat. Mata masih merah, tapi sikap mereka berubah total. Wanita muda itu menatap Rifki lama, lalu berkata pelan, You, saved us. I'm sorry for how I treated you before. Ibunya menundukkan kepala dengan hormat, sesuatu yang sejak awal penerbangan terasa mustahil. Rifki hanya tersenyum tipis. It's okay, jawabnya sederhana. Dalam hatinya, ia tidak merasa dendam sedikit pun. Semua hinaan tadi terasa kecil dibandingkan apa yang baru saja terjadi. Beberapa penumpang lain ikut mendekat. Seorang kakek dengan rambut perak menepuk bahu Rifki sambil berkata, Terima kasih, anak muda. Seorang ibu muda dengan anak kecil memeluk anaknya sambil menangis di depan Rifki, berulang kali mengucapkan terima kasih dalam bahasa Korea yang terbata. Momen itu seperti arus kehangatan yang mengalir ke seluruh kabin. Orang-orang yang awalnya terpecah oleh status, bahasa, dan prasangka kini dipersatukan oleh satu kejadian, keberanian seorang TKI yang tak mereka perhitungkan. Pramugari membawa Rifki ke area depan kabin sebentar untuk bertemu langsung dengan kapten dan kru utama. Kapten, seorang pria Korea parubaya dengan wajah tegas, berdiri dan memberi hormat kecil pada Rifki. You're a hero tonight, katanya singkat. Rifki tersenyum malu. Menjawab pelan. No, Allah helped me. I just did what I could.
Ucapan itu membuat semua kru terdiam sesaat. Ada ketulusan dalam nada suaranya. Sesuatu yang tidak dibuat-buat. Lampu-lampu kota mulai terlihat jelas dari jendela pesawat. Garis-garis oranye dan putih yang membentuk jalan tol, gedung-gedung tinggi yang bercahaya, dan hamparan lampu rumah penduduk menyambut penerbangan yang baru saja melewati malam panjang penuh ketegangan. Di dalam kabin, suasana berubah menjadi tenang, tapi bukan tenang biasa. Ini ketenangan yang lahir dari kelegaan mendalam setelah menatap maut begitu dekat. Orang-orang tidak lagi sibuk dengan layar hiburan atau makanan seperti awal penerbangan. Mereka saling berbicara pelan, menatap satu sama lain dengan tatapan manusia yang baru saja selamat dari ujian besar. Rifki duduk tenang di kursinya. Matanya menatap keluar jendela kecil di sampingnya. Ia melihat titik-titik lampu itu semakin mendekat, seperti pelukan hangat yang menyambut mereka kembali ke bumi. Tubuhnya masih terasa lelah. Tangannya masih berbekas keringat dari momen genting tadi. Namun di dalam dadanya, ada rasa syukur yang begitu besar. Syukur karena semua ini berakhir dengan selamat. Syukur karena Allah memberinya kekuatan dan ketenangan di saat semua orang kehilangan arah. Pengumuman dari kapten terdengar, kali ini dengan nada tenang dan tegas. Ladies and gentlemen, we are preparing for emergency landing. Please remain seated with your seatbelts fastened. Cabin crew, please prepare for landing. Kru mulai bergerak sigap. Mereka melakukan pemeriksaan terakhir, memastikan semua penumpang siap untuk pendaratan. Tidak ada kepanikan. Semua mengikuti instruksi dengan patuh. Setelah apa yang mereka lalui, semua sadar betapa berharganya setiap prosedur kecil. Pramugari mendekati Rifki, menunduk sopan sambil berkata pelan. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Matanya berkaca-kaca, seperti menahan emosi yang sudah lama tertahan sejak kejadian tadi. Rifki hanya mengangguk, tidak banyak berkata. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini, apalagi menjadi pusat perhatian. Sepanjang hidupnya, ia selalu berada di balik layar, di sudut-sudut bandara yang tak pernah dilihat orang. Tapi malam ini, semuanya berbeda. Pesawat mulai menurunkan ketinggian lebih cepat. Dari jendela, Rifki bisa melihat kilatan lampu landasan pacu yang semakin jelas. Suara mesin berubah. Roda pesawat keluar dengan bunyi, krek, yang khas. Diikuti suara mekanis yang bergema ke seluruh kabin. Penumpang saling menggenggam tangan. Sebagian kembali berdoa dalam hati. Rifki pun menunduk, berbisik lirih. Ya Allah, lindungi kami sampai mendarat. Suasana di kabin seperti waktu yang melambat. Semua mata tertuju ke jendela atau menatap ke depan. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa, hanya degup jantung dan suara mesin yang stabil. Ketika roda pesawat akhirnya menyentuh landasan dengan hentakan keras namun terkendali, seluruh kabin meledak dalam tepuk tangan panjang. Beberapa orang menangis spontan. Ada yang saling berpelukan, ada pula yang hanya menutup wajah sambil berbisik penuh syukur. Pesawat melaju di landasan beberapa detik sebelum berhenti sempurna. Lampu kabin kembali menyala terang. Kru mengucapkan ucapan selamat datang dengan suara bergetar. Tanda mereka pun masih terbawa suasana haru. Para penumpang berdiri perlahan, bukan karena terburu-buru ingin keluar, tetapi karena mereka ingin meresapi momen ini. Mereka sadar, mereka semua baru saja menjadi bagian dari cerita luar biasa. Kapten pesawat keluar dari kokpit bersama kopilot dan kru utama. Mereka berjalan ke arah kabin belakang tempat Rifki duduk. Seluruh penumpang otomatis menoleh. Pramugara menunjuk ke arah Rifki, dan kapten berhenti di depannya. Wajahnya tegas, tapi matanya berkaca-kaca. Ia membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur hormat besar dalam budaya mereka. Seluruh kru mengikuti. Suasana kabin seketika hening total. Kapten kemudian berbicara dalam bahasa Inggris dengan suara berat namun tulus. Tonight, you saved us. You saved every soul on this flight. We owe you more than words can say. Penumpang kembali bertepuk tangan. Kali ini bukan karena lega, tapi karena penghormatan. Rifki terkejut. Tubuhnya kaku. Ia tidak pernah membayangkan kapten pesawat, orang yang biasanya menjadi simbol kekuasaan dan kendali di udara, berdiri di depannya dengan penuh hormat. Ia mencoba berdiri,
Tapi kapten meminta dengan tangan agar ia tetap duduk. Beberapa penumpang mulai mendekat, ingin berjabat tangan dengannya. Seorang ibu muda yang anaknya sempat ketakutan saat tekanan bocor tadi memeluk Rifki erat-erat sambil menangis. Terima kasih, katanya berkali-kali dalam bahasa Korea yang terbata. Seorang pria tua menggenggam tangannya erat, matanya basah. Wanita bule dan ibunya pun datang. Wanita muda itu memeluk Rifki sebentar, lalu mundur sambil menunduk dalam-dalam. "You're Tereason Wire Alive," katanya lirih. Rifki menunduk, suaranya pelan. "Bukan saya. Allah yang menolong kita." Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitar terdiam sesaat. Ada kejujuran dalam nada suaranya yang tidak bisa diperdebatkan. Transisi dari bab sebelumnya mengalir lembut. Dari pengungkapan identitas Rifki dan tepuk tangan hangat, kini cerita sampai pada titik klimaks emosional, pendaratan darurat yang sukses dan momen penghormatan penuh. Tidak ada kemegahan yang dipaksakan, hanya keheningan dan air mata yang mengalir jujur dari ratusan orang yang baru saja menyadari bahwa seorang pria sederhana di kursi belakang adalah alasan mereka bisa menyentuh bumi malam itu. Setelah semua penumpang turun satu persatu, Rifki berjalan terakhir. Kru berdiri di pintu keluar, memberi hormat padanya satu persatu. Begitu kakinya menginjak aspal landasan, angin malam menyapa wajahnya. Ia mendongak menatap langit gelap yang baru saja menjadi saksi keberaniannya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya pelan. Malam itu, Rifki berjalan sendirian menuju bus penjemput bandara dengan langkah tenang. Bukan langkah seorang pahlawan yang haus sorotan, tapi langkah seorang anak desa yang tahu, semua kejadian luar biasa itu bukan kebetulan. Ia hanya menjalankan peran kecilnya, dan Allah yang mengatur sisanya. Dalam keheningan landasan yang luas, Rifki tersenyum kecil. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini.